Oke, selamat malam teman-temanku yang terkasih dalam Kristus ya. Malam ini kita bicara sedikit tentang ada tanggapan dari orang-orang non-Katolik terhadap sesuatu yang ada dalam gereja Katolik yang justru menjadi sumber dan puncak dari iman orang Katolik, yaitu Ekaristi. Apa tuduhannya? Ekaristi adalah sebentuk kanibalisme. Ya kan? Pernah dengar tuduhan seperti ini? Mari kita bahas ya. Mungkin ada yang pernah, saya lupa ingat, mungkin pernah dibahas, tapi ya kita ulang lagi. Banyak yang baru datang ke. Oke, mungkin salah satu doktrin Katolik atau doktrin Katolik yang paling membingungkan adalah the real presence, ya. Kehadiran nyata Yesus Kristus, nyata dalam sakramen Maha Kudus. The real presence of Christ in the Holy Eucharist. Banyak orang saat ini punya reaksi yang sama seperti murid-murid yang mendengar Yesus mengkhotbahkannya untuk pertama kalinya di Kapernaum dan tersinggung. Yohanes bab 6 itu kan. Perkataan ini keras dan siapa yang dapat mendengarnya? Siapa yang mampu mendengarnya? Yohanes bab 6 ayat 61. Yohanes mengatakan bahwa setelah itu banyak murid-muridnya berhenti mengikuti dia sama sekali. Gara-gara kata makan dan minum darah. Ini kita disuruh mau kanibal ya. Oke, begitu. Makanya kami berhenti ikut itu orang. Perkataan itu keras. Apa yang jelas sangat sulit tentang ungkapan ini adalah bahwa ternyata menunjukkan adanya kanibalisme. Orang-orang kan tersentak. Wah, ini kita mau makan dan minum darahnya, dagingnya dan darahnya. Jika orang Katolik percaya bahwa Ekaristi itu benar-benar adalah tubuh dan darah Kristus, maka mereka percaya bahwa mereka makan daging manusia dan minum darah manusia. Ya kan? Yesus Kristus Tuhan kita benar-benar menjadi manusia. So, orang Katolik kanibal. Tuduhan ini bukan saja dari orang modern sekarang. Sejak kekristenan masuk ke dalam orang-orang Romawi itu sendiri, menuduh orang-orang Kristen itu kanibalisme. Ya. Dan tuduhan itu telah dibuat terhadap umat Katolik dengan berbagai cara sejak saat itu. Tuduhan dari orang-orang Romawi itu. Turun-temurun sampai sekarang. Masih ada orang yang bilang Katolik itu kanibal. Paling kurang dalam fikih-fikih saya orang bilang Katolik kanibal. Ya. Tapi sementara orang Komuni Kudus ini memang melibatkan makan daging dan darah manusia, tidak benar bahwa itu kanibalistik. No, itu bukan kanibalistik. Kita akan lihat kenapa. Caranya sehingga itu bukan kanibalistik. Yang pertama, Ekaristi adalah kehidupan. The Holy Eucharist is life. Beda kan, kanibal itu kematian kan. Orang yang sudah mati baru kamu cek. Ekaristi adalah kehidupan. Kanibal itu memakan apa yang mati. Suku Aztec, ya contoh, masyarakat kanibal paling terkenal dalam sejarah, memakan detak jantung pada korban, tetapi mereka masih memakan sesuatu yang memang sudah ditentukan untuk mati. Jadi, detak jantungnya masih berdenyut, tapi toh itu akan mati kan, begitu. Dan dalam tindakan makan, ya sesudah dimakan ya memang mati, tubuh itu mati, is dead. Sebaliknya, terbalik kan, Kristus hidup. Dia bangkit pada hari ketiga dan hadir dalam Ekaristi sebagai yang hidup sepenuhnya. Karena memang Tuhan itu, Kristus itu adalah hidup itu sendiri. Aku adalah kehidupan. I am the truth, the life, the way, the truth, and the life. Ya. Salah satu. Aku adalah kehidupan. Penerimaan kita terhadap Ekaristi, kita sebagai orang Katolik, tidak menghancurkan atau mengubah Tuhan dengan cara apapun. Jadi tidak menghancurkan. Seperti orang kanibal makan daging, ya punya kasih hancurkan. Habis. Mati dia. Tuhan Yesus jadi daging yang manusia yang dimakan itu kan mati. Nah, itu yang pertama. Ekaristi itu kehidupan. Kanibalisme itu kematian. Yang kedua, Ekaristi adalah seluruh tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Kanibal hanya mengambil sebagian dari korban mereka.
Dia mungkin makan seluruhnya jari kaki sampai rambut kan. Tetapi bahkan partikel terkecil dari Ekaristi mengandung seluruh tubuh dan darah Kristus. Karakteristik ruang dan materi, forma dan materi yang familiar tidak berlaku. Ya. Memakan hosti yang lebih besar, ruang dan materinya. Makan hosti yang lebih besar. Imam misalnya hostinya lebih besar, tidak berarti kamu mendapatkan lebih banyak tubuh dan darah Kristus. Ya. Makan hosti yang lebih besar bukan berarti lebih banyak tubuhnya. Kalau makan hosti yang kecil bukan berarti Anda mendapatkan bagian yang lebih sedikit. Tidak juga. Bahkan menerima dari cawan mulia, tempat anggur itu, tempat darah Kristus itu, dengan bersamaan ketika seseorang komunikan menerima hosti, dia juga menerima darah berharga. Saat menerima imamnya meminum darah Kristus yang sama-sama mencelup itu, semuanya menerima darah Kristus, bukan hanya sepotong saja. Darah Kristus seutuhnya. Ya. Jadi yang kedua itu adalah Ekaristi, itu adalah seluruh tubuh dan darah Yesus Kristus. Kalau kanibal itu hanya sepotong. Yang ketiga, Ekaristi adalah tubuh Yesus yang dimuliakan. Nah, ini beda sekali. Penyertaan dimungkinkan, kehadiran itu dimungkinkan karena tubuh Kristus yang hidup dan kekal selamanya, dipersatukan kembali dengan darahnya. Karenanya, menerima yang pertama berarti juga menerima yang kedua ini. Tubuh, menerima tubuh berarti juga menerima darah. Terima tubuh berarti terima darah. Jadi tidak harus hosti dulu, anggur, tunggu anggur. Tidak bisa. Tubuhnya penuh utuh di situ, tubuh dan darah. Tubuh Kristus yang bangkit bukanlah mayat yang diresusitasi, dibangkit kembali. Istilah kedokteran resusitasi, diresusitasi seperti Lazarus. Jadi Kristus, kebangkitan model Kristus punya itu bukan seperti kebangkitan Lazarus yang adalah resusitasi, tetapi tubuh rohani yang sepenuhnya diubah. 1 Korintus bab 15 ayat 44. Lazarus itu dibangkitkan seperti biasa, resusitasi, kemudian nanti mati kembali. Tapi Yesus Kristus itu kebangkitan yang tubuh mulia. Itu yang dijelaskan dalam 1 Korintus bab 15 ayat 44, yang jauh berbeda dari tubuh kerendahan hati kita. Tubuh kita yang masih di bawah, ya, yang bersifat spasial temporal, tubuh kita sekarang. Itu Filipi bab 3 ayat 21. Karena itu, ketika seorang Katolik, kita orang Katolik menerima Ekaristi, kita tidak hanya menerima daging, tetapi daging yang dimuliakan. Tubuh super, tubuh adi, tubuh super yang dibangkitkan dan diubah rupa, yang mengandaikan, yang meramalkan realitas baru dari langit baru dan bumi baru. Jadi, sementara praktek kanibalisme tidak melakukan hal tersebut. Yang berikut lagi, Ekaristi itu mengandung jiwa Yesus Kristus. Ya. Beberapa masyarakat kanibal memakan daging atau meminum darah prajurit yang gugur dengan harapan mengambil kekuatan hidup, ya, atau keberanian dari prajurit yang dimakan itu, atau menghancurkan roh atau nyawa mereka sama sekali. Namun justru karena Yesus yang bangkit hidup, jiwanya yang abadi dipersatukan dengan tubuh dan darahnya dan tidak dapat dipisahkan dari tubuh dan darah itu di dalam Ekaristi. Jadi jiwa Yesus yang hidup itu bersatu dengan tubuh dan darah. Jadi Yesus itu sungguh-sungguh benar, sungguh-sungguh hadir dalam rupa roti dan anggur. Hadir dalam tubuh, darah, jiwa, dan keutuhannya. Pribadi Yesus Kristus itu hadir. Ekaristi ini juga mengandung keilahian Yesus Kristus. Selain jiwanya sendiri, tapi juga kodrat keilahiannya hadir di situ. Karena Yesus Kristus adalah Allah sejati dan manusia sejati, keilahiannya dan kemanusiaannya juga tidak dapat dipisahkan. Akibatnya, dalam mengambil bagian dalam aspek manusiawi Kristus, yaitu tubuh, darah, dan jiwanya, kita juga mengambil bagian dalam kodrat ilahinya. Ya. Ini tentu saja sangat kontras dengan kanibal, seperti contohnya Binder Wars di India Tengah, yang ritual keagamaan pemakan dagingnya mencoba membawa mereka lebih dekat dengan para dewa,
tetapi membuat mereka tenggelam lebih rendah daripada kebanyakan binatang buas. Jadi mereka pikir mereka mau sama dengan dewa, tapi terakhir turun seperti binatang buas yang makan mangsanya. Dan yang berikut, ya, dengan menyatukan semua elemen ini di unsur-unsur tadi, yang pertama itu Ekaristi itu adalah kehidupan itu sendiri. Ekaristi adalah seluruh tubuh dan darah Yesus Kristus. Ekaristi adalah tubuh Yesus Kristus yang dimuliakan. Ekaristi adalah mengandung jiwa Yesus Kristus sendiri. Dan Ekaristi itu juga mengandung keilahian Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kita sampai pada formula Katolik. Formula ajaran Katolik. Ekaristi adalah tubuh dan darah, jiwa dan keilahian Tuhan kita Yesus Kristus. Tubuh, darah, jiwa, dan keilahian Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Ekaristi tidak berkurang. Jika Kristus sepenuhnya hadir bahkan dalam bagian terkecil dari hosti, maka tubuh dan darah Kristus yang hidup tidak berkurang oleh tindakan menerima komuni. Lebih banyak komunikan, orang yang menerima tubuh Kristus, tidak berarti lebih sedikit Kristus yang tersisa, dan seterusnya. Dia setara utuh. Ekaristi itu memakan kita, consume us. Ya, kita bukan memakan Ekaristi, sebaliknya yang terjadi, Ekaristi memakan kita, consume us. Ketika kita, ya kalau Anda makan sebuah makanan, misalnya pesan di Grab, makanan ini KFC misalnya, makanan itu menjadi bagian dari diri kita. Ya. Kalau kamu pesan bakso, kamu makan bakso, bakso itu menjadi bagian dari tubuh kamu. Gitu. Tetapi dengan Ekaristi yang terjadi justru sebaliknya. Kita menjadi bagian darinya. Kita justru menjadi bagian dari. Yaitu dalam komuni kudus, kita dijadikan bagian dari tubuh mistik Kristus. Jadi kita makan itu tubuh. Kita menjadi bagian dari tubuh mistik Kristus. Dalam firman Tuhan kita, mereka yang makan dagingnya dan minum darahnya tinggal di dalam dia. Yohanes bab 6 ayat 40. Dan Ekaristi itu non-violence, tanpa kekerasan. Non-violence Ekaristi. Umat Katolik memahami perayaan Ekaristi atau misa itu sebagai penyajian kembali, representasi kembali kurban salib yang tidak berdarah. Kristus yang darahnya tidak bersalah ditumpahkan secara tidak adil 2000 tahun yang lalu, tersedia bagi murid-muridnya dalam rupa roti dan anggur, tetapi dengan cara yang damai dan tanpa kekerasan, non-violence. Kanibalisme secara inheren adalah kekerasan dan biasanya didasarkan pada asumsi bahwa korban itu bersalah atas kejahatan terhadap masyarakat. Biasanya mereka adalah tawanan perang, kan? Itu kanibalisme. Makannya makan orang yang salah. Kalau kita makan Kristus justru makan orang yang tidak salah. Dan semua ini saudara-saudariku menunjukkan bahwa apa yang terjadi di meja perjamuan Tuhan, meja Ekaristi, altarnya gereja Katolik, pada dasarnya berbeda dari apa yang terjadi dalam ritus gelap suku yang bejat. Memang dari perspektif metafisik, kita dapat mempertimbangkan semua kebiasaan kanibalistik yang bertentangan dengan yang disebabkan oleh kekacauan atau kelaparan sebagai mimikri, peniruan dari yang jahat dan bahkan setan dari komuni kudus kita dengan Tuhan yang bangkit. Jadi kanibalisme itu sebenarnya setan punya. Kanibalisme versi Katolik itu Tuhan punya. Kebanyakan antropolog, ilmu budaya manusia, percaya bahwa kanibalisme secara intrinsik bersifat religius. Ya, kanibalisme itu secara intrinsik dalam dirinya sendiri itu sebenarnya religius. Kanibalisme. Sama seperti semua korban darah adalah tiruan yang menyimpang dari satu kurban Kalvari yang sejati, bahkan jika itu terjadi sebelum penyaliban, kurban-kurban perjanjian lama misalnya. Demikian juga semua tindakan ritual kanibalisme adalah upaya terdistorsi untuk menggantikan roti hidup dengan mamon kejahatan seseorang. Ya. Para murid yang tersinggung oleh perkataan keras Yesus pada Yohanes bab 6 itu adalah benar untuk merasa ngeri dengan kanibalisme, tetapi salah karena mengidentifikasikannya dengan apa yang mereka dengar begitu saja.
Ekaristi bukanlah bentuk lain dari kanibalisme. Sebaliknya, Ekaristi adalah persatuan suci dengan kehidupan itu sendiri yang dicari oleh semua tindakan kanibal secara membabi buta, tetapi tidak pernah diperoleh. Jadi secara intrinsik kanibal itu sebenarnya religius, punya makna religius. Dan orang sebenarnya mau cari hidup melalui kanibalisme. Tapi akhirnya tidak pernah ketemu. Kanibalisme sejati yang religius itu adalah kanibalisme ekaristi. Sebagaimana yang tadi saya jelaskan. Ya. Jadi bagaimana? Saya ulangi sekali. Ekaristi itu bukanlah bentuk lain dari kanibalisme. Sebaiknya ekaristi justru persatuan suci dengan sang hidup itu sendiri. Sang hidup. Dan persatuan dengan sang hidup ini sebenarnya dicari oleh masyarakat-masyarakat yang melakukan ritual kanibalisme. Ya. Tapi mereka bertindak kanibalisme secara membabi buta dan tidak pernah mencapai sang hidup itu sendiri. Dalam hal ini, saudara-saudariku, Komuni Kudus sebenarnya adalah contoh tertinggi anti-kanibalisme. Sebuah pengungkapan dari semua penipu jahat apa adanya. Yesus membuat perbedaan yang cukup jelas apabila dia merujuk kepada dirinya sebagai roti hidup. Roti yang biasa itu kan roti mati kan. Ini adalah roti hidup. Apa pengertian roti hidup menurut Anda? Atau minimal menurut paus Anda. Jadi, kalau ada yang bertanya atau ada yang bilang orang Katolik itu kanibal, sekarang Anda tahu kan? No. Kanibal bisa iya, bisa tidak, tapi mari kita jelaskan dulu. Begitu. Tidak bisa nominalistik saja. Oh, kamu begitu, kamu tidak begitu. So, Ekaristi itu kanibal, yes or no? Kita jelaskan dulu. Kita bicara dulu. Salah satu hal yang mungkin kita bicara di lain tempat dulu, kanibalisme. Oke. Tapi itu kan persoalan ketiga. Kalau Tuhan sendiri yang suruh kanibal, you ikut atau you protes? Kayaknya belum oke kalau protes ya. Sampai. Oke, kita lanjutkan dengan question